yang menyebabkan darah orang tumpah halal murtad, yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Pak Ustadz Abdul Somad, damai-damai saja, jangan sampai stres ya. Ibu Sukmawati sudah memilih apa yang dia yakini, dan saya sudah memilih apa yang saya yakini, dan saudara-saudara kita yang lain sudah memilih apa yang dia yakini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Tadi setelah selesai saya doa, saya coba WA orang dan saya lihat YouTube ya. YouTube tersebut adalah YouTube-nya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang bicara di YouTube itu maksud saya. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya agak tergelitik juga, terusik karena berkaitan juga dengan saya ini YouTube. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata yang memang bisa menghukum saya, bisa membunuh saya, ya, bisa menghabiskan nyawa saya. Mungkin Anda berpikir ya, apa maksudnya ini ya? Oke, jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng pencet, beri komen. Ini videonya. Keluar dari Islam. Yang menyebabkan darah orang tumpah halal, yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustadz Somad, ini keluarga kami, dah gimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustadz? Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Oke, jadi apa kata saudara kita Ustadz Abdul Somad ini? Orang-orang yang murtad. Artinya murtad di sini orang yang dulunya Islam pindah ke agama lain, termasuk saya berarti kan, ke Kristen, itu namanya murtad. Jadi orang yang murtad itu hukumannya adalah pancung. Jadi bisa dipancung, dipenggal kepalanya. Itulah hukuman bagi orang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam pindah ke agama yang lain. Saudara Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, negara kita ini negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tentunya ada perangkat-perangkat undang-undang lainnya yang melindungi kebebasan kita untuk memilih agama apa yang kita mau anut, keyakinan apa yang kita mau lakukan, yang kita mau yakini, asal itu tidak merusak orang lain, tidak mengganggu harta orang lain, tidak mengganggu istri orang lain, tidak mengganggu anak orang lain, tidak merusak tatanan negara ini, tidak menghina orang lain, memfitnah orang lain, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, selagi itu ajarannya baik dalam agama tersebut, tentu dibenarkan menurut undang-undang kita, karena kita diberikan hak kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang kita percayai. Sehingga si Ustadz Abdul Somad ini saya lihat mulai agak stres. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerapkan hukum yang dia yakini tersebut di Indonesia. Karena kalau sempat hukum itu diterapkan di Indonesia, berarti saya bisa dipancung, Ibu Sukmawati pun bisa dipancung, Saifuddin bisa dipancung, Muhammad Kaceh bisa dipancung, Amran dipancung, Suproni dipancung, banyak yang lain-lain harus dipancung. Ya, nah, tapi karena undang-undang itu tidak berlaku di Indonesia, maka Ustadz Abdul Somad stres. Dia ingin membuat
solusi atau ingin melakukan sesuatu supaya bisa diterapkan ini undang-undang ini, karena undang-undang itu kan musyawarahkan ya, digodok di DPR, maka terjadilah undang-undang. Maka dia katakan tadi, lihat, dengar lagi baik-baik. Dia bilang apa? Dia bilang bisa asal kita DPR. Nah, artinya dia mau ajukan ke DPR gitu. Kalau DPR terima, DPR sahkan, undang-undang itu bisa. Gitu loh. Ya, inilah bahaya orang seperti ini ya. Ya, kalau sempat ada undang-undang yang membenarkan memancung orang murtad, wah, banyak sekali lah orang Indonesia ini yang pasti dipancung. Ya, saudara, Anda mau lihat nih, ya, yang harus dipancung nanti orang-orang murtad. Jikalau memang ini orang akhirnya murtad, ya, walaupun sekarang ya mereka masih mau didoakan, tapi kan kemungkinan besar murtad juga. Dan ada juga yang sudah murtad nih. Nah, saksikan nih videonya. Nah, mereka yang berpeci itu bagaimana itu? Apakah itu harus dipancung? Apakah itu sudah dianggap murtad? Nah, tanya sama si Abdul Somad saja ya. Jangan tanya ke saya, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus beda, saudara. Yesus bilang di Yohanes 16, ya kan? Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi, saudara, jikalau memang ada orang Kristen yang murtad atau pindah ke agama lain, ya, itu kita nggak perlu marah-marah, ngamuk, apalagi kalau sampai memancung dia, nggak perlu. Bahkan haram hukumnya kalau kita membenci orang yang murtad. Artinya orang yang dari Kristen masuk ke agama lain, ya. Saya nggak sepaham kalau dikatakan saya ini murtad. Kenapa? Murtad itu kan berarti dia keluar dari kebenaran atau menolak kebenaran. Saya itu bertobat sebenarnya, bukan murtad. Yang dulunya saya tidak tahu kebenaran, sekarang saya di dalam kebenaran, karena kebenaran yang sejati itu hanyalah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Esa. Jadi saya sudah ada di dalam kebenaran itu. Seharusnya saya bukan disebut murtad. Yang murtad itu adalah jikalau dulu dia hidup di dalam Yesus, dia keluar dari kebenaran Yesus. Itulah yang murtad harusnya. Nah, tapi puji Tuhan ya, hukum Yesus itu hukum kasih. Sehingga saudara, kalaupun ada orang Kristen yang murtad atau pindah ke agama lain, tidak dihukum pancung. Karena apa? Karena Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Sama Yudas saja, saudara, Yesus kasih kebebasan. Terserah lu lah, mau ngapain lu, ya. Nah, yang penting Yesus sudah kasih ajaran. Firman sudah disampaikan oleh kita, hamba-hamba Tuhan, dan orang lain murtad. Itu urusan masing-masing. Itulah hebatnya ajaran Alkitab ini ya. Itulah hebatnya. Karena kalau di agama saya dulu, misalnya ya, dari Islam pindah ke agama lain, ke Islam lagi, ke Kristen, ke Islam, ke Kristen gitu, itu tidak diterima lagi. Ya, kalau sudah berulang-ulang kali. Tapi kalau ke Yesus, berulang-ulang kali kita mengkhianati Yesus, datang kepada Yesus sekarang, bertobat, pasti diterima Yesus. Semerah kermiji dosamu dia putihkan seperti salju, semerah yang kesumba dia putihkan seperti bulu domba, dia buang jauh-jauh dosamu seperti jauh timur dari barat, kata Yesaya 1 ayat 18. Dan Alkitab bilang 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jikalau engkau, 1 Yohanes 1 maksud saya ayat 8 dan 9, jikalau engkau tidak mengaku dosamu, atau jikalau engkau berkata tidak berdosa, kau berdusta,
Karena di ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosamu. Haleluya. Jadi ini perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran si nabi mereka ya. Ini bedanya saudara. Jadi Pak Ustadz Abdul Somad, damai-damai saja, jangan sampai stres ya. Ibu Sukmawati sudah memilih apa yang dia yakini, dan saya sudah memilih apa yang saya yakini, dan saudara-saudara kita yang lain sudah memilih apa yang dia yakini. Jadi jangan stres Pak Ustadz Abdul Somad. Biarkanlah mereka-mereka itu ya yang murtad jangan dipancung, karena sudah banyak sekali sekarang yang murtad, yang meninggalkan Islam, pindah kepada keyakinan yang lain, karena mereka melihat ulah-ulah kalian, termasuk ulah si Ustadz Abdul Somad. Ya, saya tegas. Sehingga banyak yang murtad gara-gara Pak Ustadz Abdul Somad. Itu yang saya yakini. Iya, ya mari kita terapkan kasih ini sesama anak bangsa. Jangan saling mencaci maki, menghina. Biarkanlah mereka memilih keyakinannya mereka masing-masing. Silakan yang Islam berdakwah, yang Kristen juga berceramah, berkhotbah, menginjili. Yang Islam juga silakan menurut cara dia bagaimana untuk membawa orang kepada kebenaran. Asal jangan paksa, jangan ditekan, jangan diancam, jangan diintimidasi. Dan tentunya kita melayani dengan baik seperti yang saya lakukan ini. Sampai kami lihat ke pedalaman-pedalaman juga nih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah dikasih. Kami ini mau pelayanan ke daerah Pamingke, masuk dalam itu Ujung Padang. Dari Pamingke kurang lebih 1 jaman lah ya. Kabupaten Labura. Kabupaten Labura. Kita lihat kiri kanan ini pohon-pohon karet sama pohon tadi, ada pohon kelapa sawit. Nah, kita mulai memasukin daerahnya ini. Jadi ini perkebunan karyawan-karyawan. Ini perumahan karyawan. Nah, ini perumahan karyawan ya. Nah, inilah saudara perjalanan kita. Mungkin sudah hampir 45 menit dari jalan raya ya kemarin. Ini kiri kanan ini pohon karet semua ini. Nah, depannya ini ada truk mogok. Ya, kita usahakan ya, mungkin kita bisa lewat kanan. Ada truk mogok ya, kita lihat. Truk mogok. Memang jalannya di sini belum aspal, saudara, masih jalan tanah ya. Padang. Ini gerejanya namanya Ujung Padang. Kami yang hadir harus lapar mengalami Tuhan secara akurat, sehingga kami mengenal Dia dengan sempurna. Karena kami diciptakan bukan untuk sebagaimana kami ada, melainkan sebagaimana Tuhan Yesus ada. Dia teladan, Dia contoh, dan kami ada bukan sebagaimana kami ada sebagaimana Tuhan Yesus ada. Oke, lihat di deskripsinya. Pelayanan kami luar biasa. Dukung pelayanan ini supaya kami bisa lagi pergi ke pedalaman-pedalaman. Tapi yang jelas setiap Sabtu kami ke anak jalanan-jalanan. Kami kasih mereka firman dan kami kasih mereka makan ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua pemirsa YouTube yang ada. Tuhan memberkati supaya mereka-mereka yang pingin ikut Yesus dari agama Islam jangan takut dipancung. Begitu juga kami yang dari Kristen, mungkin ada yang murtad juga. Biarlah kami legowo, karena itu pilihan masing-masing. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.